tahun 2022 ini dapat kita sambung kembali dan sebelum dari ini pun Al-Faqir bersama-sama dengan guru kita Al-Habib Al-Ustaz Mahmudi mengikuti beberapa kegiatan di Sambas. 2 hari yang lalu saya datang dari airport terus ke Sambas. Kemudian tadi pukul 6 baru sampai dari Sambas. Dan insyaallah malam ini kita sambung dengan pembukaan daurah kita. Kali ini kita daurah menggunakan kitab karya Sultanul Arifin Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu wa ardhah, dengan judulnya Tuhfatus Safarah ila Hadratil Bararah. Kitab Tuhfatus Safarah ini diterjemahkan oleh kami punya grup ya. Kami punya grup kajian alumni Timur Tengah. Dalam 3 bulan sekali kami mengkaji kitab-kitab, dan kemudian kitab tersebut diterjemahkan oleh tim ini, yaitu anggota Majelis Al-Ihya. Kemudian setelah diterjemahkan oleh tim tersebut, Al-Faqir melakukan pengeditan baru kemudian dicetak. Setelah itu baru Al-Faqir adakan daurah di beberapa tempat untuk dikaji. Kitab ini berjudul Tuhfatus Safarah ila Hadratil Bararah. Tuhfah ini boleh kita artikan maksud ya. Makna maksudnya adalah bekal perjalanan menuju Hadratil Bararah, menuju Tuhan, kehadirat ya. Ilahi. Kalau dalam konteks tasawuf, kedudukan kitab ini yaitu dalam marhalah atau dalam dimensi tarikat. Saya sering mengulang-ulang penjelasan ini dan suka saya ulang-ulang karena agar tidak keliru memahami tasawuf. Siapapun yang mengkaji atau mengamalkan tasawuf, jika dia tidak memahami bahwa tasawuf itu mempunyai 2 makna atau 2 dimensi atau 2 fase ya. Kalau dia pengkaji, dia tidak memahami makna ini, dimensi ini. Kalau dia pengamal, dia tidak mengerti, maka kedua-duanya tidak betul ya. Karena kalau kita ingin kembalikan tasawuf itu dalilnya kepada al-ihsan, dan di dalam al-ihsan itu mengandung 2 dimensi itu.
Saya pikir ini mukadimah ya, yang memang perlu disampaikan agar tahu ketika dia mengkaji tentang tasawuf ini dimensi apa yang dikaji itu. Ya. Saya coba menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jika tasawuf itu dalilnya ihsan, dan yang memberikan definisi ihsan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, berbunyi anta budallah ka'annaka tarah. Ini penggalan pertama. Kemudian yang kedua, wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini penggalan kedua. Jika tasawuf ini dalilnya kembali kepada ihsan, nah ihsan mempunyai dua fase ini. Ya. Ulama memberikan istilah ini musyahadah atau syuhud. Ini muraqabah. Ya. Dan yang paling penting dari definisi ini bahwa Nabi memberikan definisi ihsan itu dengan kata ibadah, anta'bud. Namun kemudian menyebutkan kaifiyah ibadah, ya, yaitu ka'annaka tarah, engkau menyaksikan Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Jika kamu tidak menyaksikannya, tidak melihatnya, maka Allah melihatnya. Nah, ini adalah cara penunaian ibadah yang sempurna, bahwa ibadah apapun yang kita lakukan mesti kita sudah menyaksikan Allah. Karena Allah adalah bukan objek fisik, objek indera. Ya, Allah gaib, maka alat untuk menyaksikan pun gaib, berarti ruh, hati. Ketika kita menangkap hikmah sesuatu, mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat dengan indera, maka yang hakiki dari kejadian itu, itulah yang dipahami, yang diidrak, yang ditangkap oleh hati. Maka dalam agama yang paling hakiki adalah itu yang ditangkap oleh hati. Ya, karena yang ditampilkan dalam bentuk materi fisik ini adalah ilusinya, surahnya, gambarnya. Ya, maka kita selalu disuruh mengambil hikmah dan pelajaran dari semua kejadian. Mengambilnya dengan hati, bukan dengan mata pikirannya. Maka ketika ibadah, hati kita mesti menyaksikan Allah. Dan inilah, penyaksian ini lebih hakiki daripada apa yang kita lihat dengan mata. Karena akal akan mengatakan khayal jika dia tidak tahu, jika dia tidak mampu mendapatkannya, menyaksikannya. Khayal. Apakah Tuhan khayal? Sedangkan Allah adalah sumber wujud, semua dari Allah. Berarti yang paling hakiki itulah yang dianggap khayal oleh akal. Nah, yang dianggap khayal oleh hakiki berarti apa yang dianggap hakiki oleh akal, gitu. Ya, saya ingin fokus ke sini bahwa setelah ini, ya, perkembangan, karena ini adalah tasawuf, maka setelah ini ulama memberikan dua fase ini dengan berbagai istilah. Ada yang mengistilahkan ini adalah mukasyafah, maka ini lawannya adalah muamalah. Ada yang menyebut ini hakikat, maka ini adalah thariqat. Maka tasawuf mempunyai dua makna, hakikat dan thariqat. Kalau ini disebut nihayah, fase terakhir, ini berarti bidayah, fase permulaan. Ada lagi yang menyebutkan bahwa ini adalah as-sair
fillah. Berarti ini as-sair ilallah. Ya. Banyak sekali istilah itu. Atau ini yang mempunyai dua manhaj, dua marhalah juga. Takhalli, tahalli, berarti ini tajalli. Ya, ada yang mengatakan ini tatahur dan takhalluq, ini tahakkuk. Ya. Dan betul-betul setiap abad ulama terus memberikan istilah-istilah. Nah, karena orang tidak mengetahui manhajnya yang benar, mereka kebingungan dengan banjirnya istilah itu. Padahal justru semakin banyak istilah, semakin terang benderang ya objektif yang ingin dijelaskan itu. Nah, maka katakan kita menggunakan istilah tarikat ya. Dan ini istilahnya hakikat. Artinya ibadah yang benar, ibadah yang dengan hakikat. Namun di dalam ihsan itu sendiri terdapat metode di dalamnya untuk bagaimana mencapai musyahadah ini. Karena kata Nabi, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak melihat, maka Allah melihat. Ini kan satu metode agar mencapai ini syuhud. Nah, maka inilah thariqah. Disinilah terdapat tarbiyah ruhiyah, tazkiyatun nafs, dan terdapat zikir dan lain sebagainya. Ya. Nah, tarekat ini adalah madrasah. Ya, tarekat ini adalah sebuah madrasah tarbawiyah, ya, ruhiyah, pendidikan, madrasah pendidikan rohani. Tentunya ada gurunya. Maka ada guru, ada muridnya. Nah, kalau ada guru, ada muridnya, maka ada manhajnya yang digunakan oleh guru untuk mendidik muridnya. Dan berarti ada marhalah, ada fase yang dilewati oleh murid bersama gurunya dalam menuju syuhud. Ya, dalam menuju syuhud. Nah, manhaj inilah kemudian yang kita kenal dengan zikir. Itu manhajnya zikir, manhajnya mujahadah, manhajnya khalwah, manhajnya muzakarah, manhajnya suhbah dengan guru. Itu manhaj. Maka akhirnya kita kenal orang tarekat berzikir, orang tarekat berpuasa, melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika orang ingin menjadikan Allah sebagai muraqibnya, pengawasnya, ternyata tidak mampu. Rupanya ada penghalangnya, yaitu nafsu. Nah, mulailah ulama di sini berijtihad untuk bagaimana melewati hambatan-hambatan itu yang disebut hijab dan lain sebagainya. Maka berarti ada proses tazkiyatun nafs. Nah, ulama di sini berijtihad, ya, membuat istilah-istilah. Akhirnya menjadi satu bidang ilmu. Maka ilmu tarikat ada terminologinya, ya, dan ada metode-metodenya, dan ada dalilnya, dan berubah setiap abad, berubah setiap tempat, berubah dalam menghadapi setiap kondisi manusia. Seperti ilmu-ilmu lain, tidak ubah seperti ilmu lain. Maka fase ini pun tasawuf menjadi sebuah ilmu yang sendiri, itu punya istilah ilmiah yang orang jika ingin mengkaji tasawuf ya mempelajari istilah ini. Kalau enggak ngerti. Ya, dan menjadi sebuah bidang ilmu, ada gurunya, ada karyanya, ada kitabnya, ada generasinya, ada penerusnya, ada terus berabad-abad. Maka jika orang mau menutup tasawuf,
Gimana itu? Berabad-abad dan punya tatawur ilmiah, ingin mengatakan tasawuf tidak ada. Wah, ini sama juga orang yang kehilangan matahari di jam 12 siang gitu. Dia nggak melihat. Jadi yang masalah matanya berarti ya. Nah, saya ingin menjelaskan di sini tentang muraqabah. Apa itu muraqabah? Kenapa kemudian berubah menjadi tarekat dan bermanhaj-manhaj? Sebetulnya apa yang mereka lakukan? Sebetulnya yang mereka lakukan makna muraqabah itu sendiri. Ini semua ini dengan manhaj-manhajnya, ya. Sehingga muncul hadir di sini ada guru dan ada murid, ada manhaj, ada fase yang dilaluinya. Sebetulnya yang real dilakukan adalah muraqabah itu sendiri. Muraqabah itu apa? Menjadikan Allah pengawas kita. Saya memberikan umpama orang kerja dalam kantor. Ada CCTV di situ yang mengawasi gerak kerja dia itu. Bosnya di kamar ada TV-nya kan, mantau terus. Maka mesti yang bekerja di situ oleh motif dan keberadaan CCTV itu membuat dia kerjanya serius, kerjanya betul, karena menjadikan CCTV itu pengawasnya. Berarti keseriusan kerja dia, kejujuran kerja dia karena ada motifnya. Dan bahkan dia bekerja untuk itu gitu. Mungkin kalau itu dimati langsung tidur itu. Jadi motifnya itu dan tujuannya itu. Nah, orang-orang yang tidak punya kejujuran, tidak punya ya, khudur hatinya kepada Allah, bagaimana dia mau menjadikan Allah sebagai pengawas? Ya. Banyak orang yang tahu hukum tapi maksiat aja. Mana Allah? Ya, orang bicara, Anda mesti sabar. Qala Allah Ta'ala wasabiru isbiru wasabiru warabitu innallaha ma'as sabirin. Ya. Turun dari ceramah ngadepi masalah nggak sabar juga dia. Ya. Nah, maka orang dididik. Rupanya halangannya nafsu. Rupanya begitu, ya ulama mengkajinya. Jadi bagaimana ini untuk melawan nafsu? Nah, ini timbulan nih metode ini. Gitu. Agar apa? Agar menjadikan Allah sebagai muraqabah. Maka muncullah di sini bahwa muraqabah itu adalah sidqut tawajjuh al-qalbi ilallah, ya, kejujuran hati menghadap kepada Allah. Nah, maka tasawuf kan seruannya para ulama sufi itu kepada murid-murid, kamu ibadah jangan ingin surga, jangan takut neraka, jangan karena dunia, jangan karena orang, jangan karena kedudukan, jangan. Maksudnya adalah sidq tawajjuh ilallah. Jadikan ibadah itu motifnya Allah dan tujuannya Allah saja, untuk Allah. Dan itu adalah tasawuf. Jadi kalau ditanya orang bertasawuf itu orang yang sedang ngapain gitu, sedang membetulkan kiblat, orientasi, tujuan hidup dan ibadah. Itu tasawuf. Rupanya kenapa? Karena memang nafsu itu penghalang. Karena nafsu ingin dari semua kebaikan mendapat jatahnya. Ingin dipuji, ingin baik, ingin ya, kita sholat aja pengen rezekinya banyak. Urusan rezeki itu nggak ada hubungannya dengan sholat. Itu kita bersedekah aja karena ada iming-iming. Apa iming-iming itu? Bahwa tidak berkurang orang bersedekah, akan bertambah. Jadi kita bersedekah itu karena ingin bertambah. Itu ada jatah nafsu yang didapati dan agama memberi, tapi sebetulnya bukan itu. Nah, dari sinilah tasawuf mendidik. Ya, jangan bicara tentang kemurahan Allah. Allah, kita berdosa aja mungkin Allah ampunkan karena Allah pemurah. Ya, banyak dalil-dalil orang berdosa dia maafkan. Nabi aja mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Karena kita ini agama rahmat. Jadi dengan apa namanya pengkajian agama secara menyeluruh dan integral, ternyata
agama ibadah itu adalah hidup ini adalah libtigha'i mardatillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yani liyakuna abdan lillah, agar menjadi hamba Allah. Nah, maka berarti inilah caranya untuk menjadi hamba. Lihat definisinya, anta'bud. Jadi engkau ini beribadah, ya. Beribadah itu engkau sudah menyaksikan Allah, ya. Dan Allah telah meletakkan di suami, di istri, di tetangga, di tetamu, di guru, di murid, di kawan, di atasan, di bawahan, ada kewajiban satu sama lain, lakukanlah untuk aku, karena Allah yang merintahkan. Ini kan syuhud. Rupanya tidak bisa lah, akhirnya di dalam ihsan itu sendiri, ya, ada metodologinya. Ini loh caranya muraqabah. Artinya betulkan ibadahmu untuk Allah saja. Ya tidak mampu, memang mesti ada mujahadah. Maka ada mujahadah di sini. Dibantu oleh zikir, diberikan arahan oleh guru dan seterusnya. Maka menjadi sebuah madrasah, menjadi sebuah ilmu tasawuf itu tidak bisa diabaikan. Orang hanya mengambil ilmu agama dan mengamalkannya, itu baru mencapai takwa dalam konteks dia melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, tapi belum istiqomah. Nah, istiqomah ini istiqomah. Istiqomah itu ingin membetulkan dia berbuat untuk hak, itu istiqomah. Ya. Maka apabila selesai, baru di sini syuhud, atau dikatakan di sini fana, atau banyak istilahnya dalam tasawuf. Nah, maka apabila buku tasawuf bicara tentang taubat, bicara tentang sifat akhlak, ini bicara tentang tarikat. Nah, apabila mereka sudah sempurna jiwanya, ya kenapa? Kenapa suruh muraqabah? Kenapa ibadah suruh dikiblatkan, diorientasikan, ditujukan hanya kepada Allah? Karena kita akan diberikan oleh Allah inayah, pertolongan agar syuhud. Karena dengan Allah lah kita menyaksikan Allah. Akhirnya mereka setelah sampai di sini, apa kata mereka? Setelah mereka sampai di sini, mereka tidak mengatakan aku sekarang syuhud karena aku banyak zikir, karena aku mujahadatun nafas, karena aku 2 kali 10 kali khalwah, karena bukan. Tetapi mereka mengatakan arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Artinya ibadah yang untuk Allah akan Allah tolong rohaninya, Allah putuh, Allah buka, Allah kasyaf, Allah singkap, dan Allah berikan nur ke dalam hatinya untuk kemudian syuhud. Dan nur itulah yang dimaksud. Nur secara real itu adalah akhlak, sifat mulia. Dalam istilah tarekat disebut maqamat, maqamat ruhiyah. Karena orang bertambah apa? Bertambah sifat akhlaknya, bertambah besar rasa Allah itu, kecil rasa dia, maka makin dekat. Ya, itu adalah maqam rohani. Kedudukan Allah itu kedudukan maqam di sini adalah maqam maknawiyah, ruhiyah. Ya. Nah, apabila sudah punya sempurna akhlaknya, maka akhlak itulah nur, itulah yang membuat dia mengenal Allah. Rupanya itu hidayah dari Allah, itu inayah dari Allah, itu sifat-sifat mulia Allah yang diberikan. Maka yang dirasakan oleh orang itu Allah yang menyaksikannya, bukan dia, sifat-sifat yang diberikannya. Apalah dengan pertolongan Allah, dengan apalah, silahkan. Orang sufi mungkin lintas saja udah kata pertolongannya dibuang dengan Allah. Arabtu rabbi bi rabbi. Bahkan di sini dia mengatakan al-abid wal ma'bud, al-muhib wal mahbub, yang nyembah itu yang disembah. Ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya dia punya pengalaman spiritual yang berbeda. Dia coba bicara dari apa yang dia saksikan. Timbul lagi di sini ilmu, namanya ilmu hakikat. Tapi orang membaca ini dan paham itu ilmu, bukan dia punya hakikat. Dan ada orang merasa bukan banyak pun, bukunya 1 aja yang dibaca referensinya, tapi rasanya udah melebihi Syekh Abdul Qadir walinya itu. Dia baru membaca ilmu. Ilmu sampainya ke otak. Ini kan tidak bicara otak ini. Ya. Ya, saya sering bukan menyindir ya, artinya menyadarkan.
Dan orang-orang di sini nih yang baru membaca ilmu hakikat, dan satu buku juga bacanya itu. Ya. Dan Allah kasih paham. Ini sama syariat udah malas-malesan karena dia merasanya sudah sampai hakikat. Bahkan sering menghina ulama, oh itu ulama kulit. Mendingan kulit daripada goblok di sini. Ya, baru tahu ilmu hakikat nggak ngerti syariat. Ya. Nggak ada itu. Itu apapun jika baru ilmu, ya ilmu saja, nggak ada hakikatnya di hati. Ya. Namun kalau kita dikasih paham, itu anugerah dari Allah. Tapi bukan berhenti di situ. Untuk mendapatkan hakikat tetap saja melalui proses ini. Ya tetap saja. Karena yang memberi Allah. Gitu. Ulama sudah banyak menjelaskan tentang tipe-tipe seperti ini. Nah, oleh karena itu, apa sebetulnya yang kita akan baca kitab ini? Nah, saya ingin selesaikan di sini. Akhirnya ulama banyak sekali menuliskan pengalamannya dan menjadi ilmu hakikat. Banyak bukunya. Bukan satu, banyak sekali bukunya dan banyak istilahnya. Ya. Bukan baru baca satu buku hakikat rasanya sudah itu semua ilmu hakikat itu. Tidak. Dan setiap abad dulu itu berkembang. Ya, berkembang. Itu hanyalah terminologi. Ilmu itu kan terminologi, sudah. Ya. Yang kita paham itu adalah terminologi. Nah, maka akhirnya seolah-olah tasawuf sekarang kita di hadapan kita, tasawuf itu ada dua referensi. Referensi ini, referensi ini. Nah, sering saudara-saudara kita yang di sana itu mengutuk tasawuf karena dia baca ini nggak paham, kacau. Gitu. Atau memang ada yang kacau orang yang membaca ini juga, yang mengaku dia tahu ngerti ilmu hakikat, tapi salah. Jadi ini juga yang menyebabkan tasawuf menjadi rusak oleh pelaku-pelaku di sini. Ya. Nah, maka ada dua referensi. Saya mengutip pendapat yang indah bagi saya, itu cukup apa ya? Cukup menerangkan tentang kemelut di sini. Yang mengatakan adalah seorang tokoh pergerakan Islam, yaitu Al-Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna itu kan dalam tasawuf beliau sudah sampai mencapai di tingkat ini. Beliau mursyid, tapi kemudian membentuk gerakan Islam. Beliau pernah berkata begini, mengomentari dua fase ini. Beliau menyebut ini adalah wajib. Maka kata beliau, if'al ma wajab. Lakukanlah kewajiban, ya'tika ma wahab, katanya. Maka Allah akan anugerahkan syuhud. Jadi kalau ilmunya dibaca dan paham, belum mendapat anugerah syuhud, belum memiliki hakikat, masih dalam tahap ilmu. Sama juga kita baca ilmu-ilmu lain, ilmu aja. Nah ini, ya, if'al ma wajab ya'tika ma wahab. Jadi jangan pengen ini Allah beri tanpa diminta. Coba lihat ini, arabtu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Artinya hakikat ini, kasyaf ini, syuhud ini, ma'rifat ini tidak ada jangan kasab. Ini wahbi. Tidak ada. Bapak mau punya harta banyak, mesti modalnya gede, kerjanya banyak, baru hasilnya banyak. Bapak mau pengen menguasai ilmu syariat, mesti kuasai ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu balagoh, dan banyak menguasai, mesti banyak hasilnya ilmu yang dicapai. Jika ingin memperluas lagi, pahami usul fikih, pahami ilmu tafsir, pahami ilmu. Usaha kita itu ada kasbi, ada usaha. Makin banyak ilmu yang kita dapat. Apapun ada bagian kasab kita, hanya satu, syuhud, ma'rifat, hakikat, tidak ada kasab. Mau kita tingkatin zikir kita satu hari menjadi 2 juta, ya, malah makin lemes, bukan makin ma'rifat itu. Atau qiyamul lail satu malam 60 salam, ya. Atau dia zikir
Sehari semalam sejuta, mungkin lama-lama jadi dukun, bukan jadi wali itu. Artinya enggak ada upaya, tidak. Cuma satu caranya tarikat, apa? Lakukan ibadah apapun untuk Allah, Allah akan ngasih ini. Itu saja. Mau ilmunya banyak, mau ilmunya dikit, yang penting melakukan ibadahnya muraqabah, benar untuk Allah, dia akan menghadapi nafsu tuh. Tidak mudah orang ibadah untuk Allah itu. Kita ngasih, tiba-tiba yang menerima pemberian kita marah, jadi masalah tuh. Kita tahan aja kan. Nah itu, bagaimana untuk Allah apa bagaimana nih itu? Iya. Kita lagi ngajarkan enak-enak, ada yang memfitnah. Ya Allah, apa salah gua? Apa salah saya? Kan padahal enggak salah apa-apa, itu Allah, takdir Allah. Nah kan akan banyak di sini hambatan dan tentang. Makanya tentang ilmu tarekat itu luas sekali. Dan ulama telah membagi pengalaman bagaimana cara menghadapi nafsu itu. Tidak pernah ada di agama lain dan di bidang lain bicara tentang nafsu dan bagaimana cara menghadapinya seperti yang ditulis oleh ulama-ulama sufi. Nafsu itu seolah-olah seperti musuh nyata di depannya, dan sehingga umpama ilmu perang, bagaimana agar kita mampu mengalahkan nafsu dan membaca gerakan nafsu yang sehalus-halusnya, itu lengkap di dalam tasawuf itu. Tapi mesti dibimbing oleh itu. Karena nafsu, karena kalau dia bikin sendiri itu nafsu juga kan. Seperti orang pergi ke atas gunung, dia zikir banyak-banyak supaya dia jadi wali, itu nafsu. Ya, emang wali seperti balon. Ya, seperti balon dikompak sendiri langsung jadi kan gitu. Kan tidak. Dan banyak penjelasan di sini. Karena wali ini, wali adalah anugerah. Tidak ada. Saya sering mengulang-ulang, orang diberi harta jadi sombong, jadi makin akunya tinggi. Diberi ilmu juga sama, makin sombong, akunya tinggi. Diberi amal sama, makin aku makin sombong. Diberi ahli ibadah, makin aku makin sombong. Ada satu yang jika Allah beri, bahkan hilang dirinya, hilang akunya. Apa? Syuhud, ma'rifat, akhlak. Jika Allah beri ini, fana. Yang ada sabar, tawadu, ridho, syukur, memaafkan, ya, yakin, dia tafwid, dia serah, dia pasrah, dia tawakal, dia, ya, makin hilang, makin hilang, makin hilang. Dan tasawuf adalah untuk akhlak ini, karena dialah yang akan melahirkan syuhud. Adapun membaca ilmu hakikat, baca doang, salah juga memahaminya, ya, tapi ngakunya itu melebihi wali kutub itu udah, ya. Nah ini adalah penjelasan. Jadi ketika kita baca buku tasawuf, buku apa ini? Hanya ada dua, tentang tarikat, tentang hakikat. Nah ada yang menuliskan tentang tarikat tetapi dengan kacamata hakikat, ya. Nah buku ini adalah tentang tarikat, karena pertamanya taubat. Bahkan judulnya aja Tuhfatus Safarah ila hadratil bararah. Ini as-safari ila Allah, adalah tariqah menuju kepada Allah. Maka kita langsung saja membaca kitab ini, ya. Ya, karena ini mukaddimah, ya, saya memberikan mukaddimah sebagai pengantar, ya, agar kita tahu apa yang kita baca ini di dimensi apa atau di fase apa, di bagian apa dalam tasawuf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pertama, ya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma miftahal jannah. Segala puja bagi Allah yang menjadikan ilmu kunci surga. Wa sayyara asnanahu atba'as sunnah, dan Allah jadikan gerigi gigi kuncinya, kan kunci ada giginya itu kan, ya. Kalau kunci ini ilmunya, tapi apa sih gigi-giginya itu kan, ya, geriginya itu adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Wa khussa ba'du ulil ilmi bimazayal minnah, dan dikhususkan, ya, sebagian ahli ilmu, pemilik ilmu itu diistimewakan apa, dikhususkan apa?
Bimazaya al-minnah. Ya. Yaitu diistimewakan sebagian ahli ilmu dengan karunia yang unik. Apa al-minnah ini? Al-minnah inilah mauhibah ini, wahabi ini. Jadi ada orang dikasih ilmu, dan ada orang mengikuti sunnah berakhlak, dan ada orang yang diberikan syuhud, minnah. Maka orang sufi itu kalau bicara begini, kami beribadah dengan minnah, gitu, bukan dengan amal, katanya. Ya. Nahnu ahlul, ya, mereka mengatakan nahnu ahlul minnah la ahlul amal, katanya. Ini pembicaranya ini setingkat lebih tinggi daripada orang yang baru beramal. Mula-mulanya orang sufi mengatakan nahnu ahlul amal, tapi kemudian apabila sudah tinggi dia mengatakan nahnu ahlul minnah. Orang yang ketika dia mengaku kami ahli amal adalah dia sedang membetulkan amalnya kepada Allah. Tapi apabila dia sudah memiliki hakikat tadi dengan proses ini, lalu dia memiliki syuhud itu, baru dia beribadah dengan syuhud itu, dan itulah minnah. Tidak menisbatkan kepada amal dia, itu maksudnya. Nahnu ahlul minnah. Kami adalah orang yang diberi oleh Allah untuk bisa ibadah. Ya. Dan ini istilah. Jadi dalam bahasa lain kata minnah itu dipakai. Ya. Dapat rezeki aja itu minnah dari Allah. Dapat istri aja itu minnah dari Allah. Dapat istri kedua juga tetap minnah dari Allah itu. Bukan malapetaka itu. Itu minnah juga dari Allah. Ya. Minnah itu dipakai untuk apa? Segala anugerah dari Allah. Tetapi ketika di dalam ilmu tasawuf, kata minnah itu khusus. Karena ilmu itu terminologi. Gitu. Dan orang yang tidak mengetahui terminologi tidak terbaca ketika baca minnah, lewat aja, tidak tahu apa sebetulnya maksudnya. Lalu untuk apa ditulis di sini? Wa khussa ba'du ulil ilmi bimazayal minnah. Ya. Tadi ilmu minnah, mengikuti sunnah minnah. Tapi apa maksudnya minnah di sini? Adalah pembicaraan tentang hakikat, tentang inayah ruhiyah. Fasayyarahu fi barril iqtirab wa bahril inas. Dan kemudian dengan punya minnah ini Allah jalankan dia. Ya. Allah jalankan dia di mana? Di daratan iqtirab. Beliau mengumpamakan al-iqtirab ini amal. Iqtirab itu upaya mendekatkan diri kepada Allah, itu amal. Itu seperti orang berjalan di daratan. Tetapi kemudian ketika dia mendapat minnah, maka dia unus, inas, sudah tentram bersama Allah. Ketentraman ini tidak ada ukurannya seperti lautan. Maka di sini sebenarnya al-iqtirabu kalbar wal inasu kalbahri. Dia musyababahnya kemudian dijadikan mudhaf, ya. Dan musyabahnya dijadikan mudhafun ilaih. Fasayyarahu fi barril iqtirabi, maka Allah jalankan dia di mana? Di daratan. Apa? Dalam bentuk amal. Apa? Kenapa amal disebut iqtirab? Karena ketika orang beramal ingin ihsan, maka prosesnya muraqabah. Artinya amal ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini pendekatan istilah orang sufi dengan orang menjelaskan iqtirab secara umum berbeda. Ya, kenapa saya mengatakan berbeda? Karena saya sering mendengar, oh, maknanya ya mendekatkan diri supaya dekat kepada Allah. Akhirnya mereka memandang bahwa dengan ibadah yang banyak itu dekat, padahal bukan. Ya. Orang di luar tasawuf ini ketika marilah kita, ya Allah jadikanlah perkataanku, perbuatanku sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya dia berzikir banyak dan beramal banyak. Jadi bilangan ini menunjukkan apabila dia melakukan banyak berarti dia dekat. Ini di luar tasawuf. Tasawuf tidak fokus kepada kuantitas tapi kepada kualitas.
Jadi mendekatkan diri ini, jadikanlah apa saja yang dilakukan, amal ibadah, amal soleh untuk Allah. Jangan untuk apapun, meskipun sedikit. Ini mana iktirab dalam tasawuf. Meskipun sedikit, fokusnya adalah karena Allahnya itu, untuk Allahnya itulah ibadah. Nanti Allah akan anugerahkan hakikat, sifat mulia ke dalam hati. Dan dekat itu maknanya dia memiliki sifat mulia. Karena apabila orang diberikan sebagai balasan ibadah dia karena Allah, Allah berikan dia nur, sifat mulia itu, maka dia rasa dekat. Ingat terus, nggak bisa maksiat akhirnya. Nah, kalau otak, ilmu masih di otak, masih bisa maksiat. Karena begitu dia menghafal ayat Al-Quran, ngelihat perempuan cantik, berubah sudah otaknya karena isinya sudah diganti dengan isi lain. Itu ilmu namanya. Sama orang mempunyai ilmu hakikat, itu ilmu aja. Ya. Ngomong hakikat semua Allah, ini adalah aku Allah, tapi berantem melulu. Dengki iri, di mana Allah kalau begitu? Dan dia tidak menyadari itu. Ya, ini makna iktirab. Itu diumpamakan seperti di dalam lautan. Nah, kalau sudah unus, sudah hudur ma Allah, ini seperti lautan yang tidak dapat diukur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairin nas. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia, an-naji, matbu'uhu minal khannas wal waswas. An-naji yang selamat. Siapa yang selamat? Matbu'uhu. Ya. Muttabi'uhu, pengikutnya daripada khannas. Apa khannas itu? Setan yang membisikkan. Wal waswas. Wal faizatu ummatuhu, dan umatnya, dan beruntung umatnya bi ghanaimil kashfi. Ya. Dengan keuntungan kasyaf. Itu kasyaf diumpamakan seperti ghanaim, hasil rampasan perang. Ya, perang melawan hawa nafsu, maka dapat kasyaf, seolah-olah begitu. Ya, nah umat ini mendapat keuntungan itu kalau dia mengikuti Nabi, ya, dan selamat dari bisikan nafsu dan syaitan. Fauqal haddi wal qiyas, nilainya di atas segala batasan dan ukuran. Ya, kasyaf itu keuntungannya ghanaim tidak ada ukurannya. Ya. Wa ala alihil mutahhirina min kullil arjas, dan ke atas keluarganya yang disucikan dari segala kotoran. Ya. Nah, kalau dalam konteks ini, alihi di sini adalah ahli ruhiyah, yang disucikan dari segala kotoran. Ya. Seperti Salman minni, artinya orang-orang yang bertakwa itu juga ya, ahli baiti. Dan ada penafsiran ahli bait adalah humul muttaqun, artinya orang-orang yang selamat jiwanya dari selain Allah, yang disebut baitul muslimin. Ya, baitul muslimin, dan ayahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mustamilun apa kok mustamilun, langsung aja. Al-bararah, tuhfatul bararah ila ahadrat apa? Tuhfatus safarah ila ada kacau ya. Wa ba'du, terusnya itu fahadza kitabun, terbalik dari Allah. Fahadza kitabun, dari kiri bacanya itu. Wa ba'du, dan setelah itu. Fahadza kitabun, ini adalah kitab musamma, dinamakan Tuhfatus Safarah ila Hadratil Bararah. Ada ya bahasa Arab dari kiri ya. Ya, mantap nggak ini?
Mustamilun mencakup ala abwabi wa fusulin. Ya, mencakup beberapa bab dan pasal. Na'udzubillahi minal istighal bil pudul. Kita berlindung kepada Allah, ya, dari apa? Dari kesibukan dengan pudul. Ya. Pudul ini sesuatu yang berlebihan. Ya. Wa qad qaruba syuru'u fil abwabi wal fusul wa hanar rahil ilan najati wal wusul. Dan telah dekat memulai bab dan pasal, dan sekaranglah kita pergi untuk menuju keselamatan dan sampai dan usul. Yaitu mukadimahnya. Ya, berarti jelas ini adalah kitab tarekat, ya, kitab tasawuf dalam konteks, dalam kategori, dalam fase, dalam dimensi tarekat. Ya, di mana kitab ini menjelaskan bagaimana orang menuju kepada Allah. Ya. Al-babul awal, bab pertama, fit taubati, tentang taubat. Nah, ini kita perlu berhenti di sini, ya, bahwa perjalanan menuju kepada Allah itu startnya, kalau orang balapan itu dari mana mulainya, itu startnya di situ, start taubat. Tetapi orang pergi ke taubat ini orang yang apa? Orang yang khasyah. Jadi startnya ini adalah taubat, ini makom pertama. Makanya inilah kedudukan pertama seseorang yang ingin menuju kepada Allah itu taubat. Ya, lainnya itu, startnya itu adalah taubat. Nah, orang yang pergi ke taubat orang yang apa? Orang yang takut kepada Allah. Ya. Terus agar kita terkoreksi, ya, karena ulama telah banyak menguraikan secara praktis kitab tasawuf. Karena ada tasawuf uraiannya ilmiah banget, ya, teoritik, ya, teori banget. Ada kitab yang praktis banget, ya. Nah, kitab-kitab tarekat itu lebih banyak yang praktis. Ya, ketika menulis tentang tarekat itu, ya, praktis. Kenapa? Karena dia akan memulai dengan makom atau perjalanan pertama yang benar. Nah, Al-Imam Az-Zabidi menulis kitab Ittihafus Sadah. Ittihafus Sadah sekian jilid, 8 jilid atau 9 jilid, ya. Itu dia mensarahkan Ihya Ulumuddin yang 4 jilid. Tetapi setelah dia sarahkan, dia ringkas. Hanya 3 lembar ringkasannya. Ternyata perjalanan tasawuf kalau diringkas banget cuma 3 langkah. Langkah pertama iman, ini tidak dihitung sebagai langkah pertama, ya, karena bagaimanapun orang mesti iman dulu. Kedua, taubat. Kalau di sini dihitung dari 1 maka 3. Kemudian yang kedua az-zuhud. Yang ketiga ini al-ubudiyah atau fana. Sudah. Ada 4 langkah kalau dihitung dari 0 lah, katakan dari awal nih. Ini dianggap hitungan 0. Kenapa? Orang semua harus punya ini. Itu. Nah, kalau dihitung dari sini 4, ini taubat. Sebetulnya seorang yang bertarekat, orang yang fokus taubat saja, nanti lahir akan Allah anugerahkan akhlak-akhlak lain, sifat-sifat lain, makomat-makomat lain. Ya, tobatnya dibetulkan. Buku tasawuf ditulis dari pertama buku tasawuf ada di dunia ini, ya, sampai paling terakhir apabila dia bicara tentang permulaan tasawuf, itu tarekat, bab taubat pertamanya. Namun taubat di sini ketika di tasawuf bukan taubat dari dosa kepada
taat, bukan. Itu nggak perlu bertasawuf, orang taubat kalau punya salah. Taubat dari kiblat hidup, kiblat ibadah. Untuk Allah dia taubat. Yang sebelumnya kita berbuat baik untuk apa saja selain Allah, maka mulai taubat. Nah maka ini juga sama, taubat bab pertama. Nah orang ini lari ke sini karena taubat itu apa? Taubat itu artinya apa? Ar-ruju, kembali kan? Nah orang yang kembali kepada Allah itu adalah orang yang khasyah, khauf, orang yang takut kepada Allah. Ya, kalau pakar pendidikan umum, meskipun itu Islam, bicara tentang pendidikan Islam yang bukan tasawuf, mesti dia tidak memulai dari takut. Karena Islam kalau mula-mula udah menakutkan, orang nggak akan masuk ke Islam. Itu pembicaraan awam. Ya. Itu memang arus bawah, memang kudu begitu. Kenapa? Dia tidak mengerti tentang Tuhan. Dia hanya melihat psikologi, kebiasaan, kehidupan fisik. Sebetulnya takut kepada Allah itu tidak sama dengan takut kepada selain Allah. Bapak kalau takut sama bini pasti sering keluar rumah, menjauh dari bini itu. Ya, kalau takut dari harimau mesti menjauh dari harimau. Tapi orang jika takut kepada Allah pasti mendekat. Ada orang takut kepada Allah nggak sholat, ya, takut kepada Allah pasti dia nyari masjid, nyari tasbih, nyari sejadah. Mula-mula orang taubat itu takut. Nah, takut ini nyarinya di mana? Majelis, ada majelis ilmu, ada majelis nasihat, tazkirah. Tempatnya orang untuk dapat takut di majelis nasihat. Makanya dari dulu orang sufi, sementara ulama-ulama lain membaca riwayat-riwayat, membaca kitab-kitab, dia duduk memberikan nasihat. Allah, takut kepada Allah, Allah, karena ingin menumbuhkan khasyah, agar dia rujuk taubat kepada Allah. Makanya kita sering mendengar cerita orang sufi nggak baca Quran, nggak baca hadis, bicara tentang kandungan hakikat agama saja. Seperti kisah Imam Ibn Athaillah kan? Imam Ibn Athaillah seorang ulama yang sebelumnya dia sering mengkritik tasawuf dan tidak suka. Lama-lama dia berpikir, kenapa saya bicara di luar mereka? Kenapa saya tidak datangi saja majelisnya? Lalu dia mendatangi Syekh Abul Abbas Al-Mursi di majelisnya. Dia sudah dapat berita hari apa pengajian Syekh Abul Abbas itu. Dia datang. Ya namanya datang bukan untuk ngaji, duduknya juga di belakang. Duduk di belakang. Dia coba ucapan Imam Abul Abbas itu dia dengarkan. Dia cari kesalahannya. Dengan apa dia mengukur kesalahannya? Dengan hafal Quran, hafal ribuan hadis, banyak membaca fikih, banyak membaca pendapat ulama. Dengan itu, bukan dengan bodoh. Kalau orang nanya mana dalilnya, lu nggak ngerti yang diucapkan ini ada dalilnya. Maka tanya mana dalilnya, berarti dia nggak paham tentang kandungan agama. Cerita-cerita ulama dulu nggak begitu. Mau melihat orang itu salah atau tidak, dia ngeceknya dengan ilmu yang dia miliki. Dia duduk di depan di majelis Abul Abbas, dia dengerin. Loh, kok nggak ada salahnya? Ibaratnya ilmunya itu alat scan, di scan tuh mulus. Nggak paham saya datang lagi. Ya. Datang yang keduanya lebih maju ke depan, dia dengerin lagi. Loh, yang kemudian dia duduk paling depan tuh, dia dengerin lagi. Di dalam hatinya dia berkata, wallahi dia tidak bicara Quran, wallahi dia tidak bicara hadis, wallahi pengetahuanku tentang Quran dan hadis bertambah dengan keterangan dia. Itu baru nanya dalil tuh. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya biasanya Imam Abul Abbas kalau setelah ngaji dia dulu keluar. Murid-muridnya mempersilahkan dia dulu keluar.
Tapi yang terakhir dia mengatakan silakan kamu pergi. Rupanya beliau terbaca sudah dalam firasatnya Imam Ibn Atha ini mau nungguin ya, Imam Abul Abbas di majelis pengen ketemu, makanya silakan pergi, yang lain pergi, tinggal berdua-dua ya. Begitu sudah menghadap, Imam Ibn Athaillah merangkak mendatangi Sidi Abul Abbas. Jadikan aku muridmu wahai Imam ya. Dia sudah tanya dalil habis tuh, ternyata semuanya ada dalilnya, dia paham ya. Ini mau nanya dalilnya, sudah diberi dalilnya nggak paham juga ya. Nah maka itulah Imam Ibn Athaillah taubat tuh, itu namanya taubat tuh. Itu permulaan bertasawuf, itu taubat ya. Jika tidak ada takut kepada Allah, maka tidak akan bertobat, tidak akan mulai jalan menuju kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah semuanya, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nabi juga bersabda, ayuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Wahai manusia, bertobatlah kepada Tuhanmu sebelum kamu mati. Ya'lam anna taubata fil lughah, taubat menurut bahasa ar-ruju'u wal inabah, kembali. Ya. Wa hiya ala qismain, ada dua bagian taubat. Taubatul awam wa taubatul khawas. Taubat secara umum, taubat secara khusus. Artinya taubat untuk umum dan taubat untuk khusus. Amal qismul awal, adapun bagian pertama taubat umum ini, bahwa ala salasi maratib, ada 3 tahapan taubat itu. Al-ula li awamil mu'minin, tahapan pertama untuk mukmin, orang mukmin tapi yang awam, yang umum. Yang awam ini kita sering mengatakan awam itu rendah ya, bukan dalam konteks rendah. Awamul mukminin itu untuk semua orang mukmin tanpa kecuali. Gitu. Wa hiya anis saghair allati sadurat minhum bisahwin wa ghaflatin. Maaf, saya salah memanakan. Ini karena ada mudhaf ke mukminin ya, awamil mukminin. Jadi betul orang mukmin yang awam. Ya, ini tahapannya paling bawah, maaf. Ya. Maka taubat yang paling bawah adalah taubat dari dosa kecil. Yang mana dosa kecil itu timbul disebabkan lalai, lupa dan bodoh ya, serta lupa. Qala Allah Ta'ala, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Taubat itu kepada Allah hanyalah untuk orang yang melakukan keburukan disebabkan bodoh. Bodoh ini bisa lupa, bisa lalai, bodoh lah, tidak tahu. Kemudian dia bertobat ya dengan segera. Nah, taubat ini adalah awam al-mu'minin, tetapi untuk orang fasik ini khusus. Wa khawasi al-fasiqin. Seolah-olah tingkatan itu begini, ini fasik paling bawah ya. Ini fasik tingkatannya atas ya. Nah, tingkatan atas ya, ini khas, ini khasnya orang fasik, ini amnya orang fasik. Nah, khasnya orang fasik ini sama dengan awamnya orang mukmin. Dosa kecil yang dilakukan dengan jahalah, dengan lupa, dengan bodoh, dengan tidak tahu, dengan alladzina kanu fis sinfis salis minal arwah. Orang fasik ini adalah
golongan ketiga dari tingkatan ruh rendah. Kalau kedekatan kepada Allah itu adalah kedekatan ruh, maka orang fasik ini adalah tingkatan yang ketiga. Yang kedua adalah awam orang mukmin, yang ketiga yang paling tinggi, yang pertama adalah khawas, orang mukmin yang khusus. As-saniyah li awamil fasiqin. Nah, yang kedua ini, golongan yang kedua adalah awamnya orang fasik. Itu awamnya orang fasik. Ya. Kalau tadi ini awamnya orang mukmin, dosanya kecil, sebabnya adalah sahu, ghaflah, jahalah, bodoh, dan nisyan. Nah, adapun orang fasik yang awam, ya, ini sudah mukminnya sudah berubah, gelarnya jadi fasik, bukan mukmin, ya, tapi muslim, ya, tapi fasik. Nah, ini ada 6 makna tobat ini. Ini untuk dosa besar. Ada 6 makna. Pertama, an-nadamu ala ma madha minaz dzunub. Menyesal terhadap dosa-dosa yang telah lalu. 1. Kedua, tarkuz dzunubil hal wal azmu ala tarki fil istiqbal. Meninggalkan dosa-dosa yang sedang dikerjakan dan berazam untuk meninggalkan di masa akan datang. Yang ketiga, raddul madzalim ila ahliha, mengembalikan, ya, yang dizalimi kepada ahlinya. Kalau harta dikembalikan, kalau nama baik dipulihkan. Warabi'uha, yang keenam, i'adatul faraid allati fatat, ya, mengulangi yang pardu-pardu yang telah luput. Puasa dibayar, sholat dibayar, ya, dikodok lagi. Yang kelima, izabatun nafsi fit ta'ati kama rubiyat fi halawatil maksiyah. Ya. Kelima itu adalah meleburkan hawa nafsu dalam ketaatan sebagaimana ia terbiasa dalam gelimang kemaksiatan. Yang keenam, al-buka'u fil ashar bihadrati al-malikil jabbar min khasyatiz dzunub. Menangis ketika waktu malam, waktu sahur di hadapan hadrah Allah al-malikul jabbar yang maha perkasa, karena takut akan dampak dari dosa-dosanya. Nah, ketika orang melakukan dosa besar, dia dalam keadaan fasik, imannya ambles sudah. Hukumnya orang Islam, tapi keimanannya sudah rusak. Maka gelarnya fasik, bukan mukmin, ya, tapi muslim. Nah, maka taubatnya 6 makna itu. Bagi dia taubat itu 6 makna itu. 6 makna taubatnya. Ya. Ini adalah masih golongan pertama ini, masih golongan pertama. Yang ketiga dari golongan pertama ini, lil kafirin, untuk orang kafir. Ya. Taubatuhum ilal imani wal islam, taubatnya adalah masuk iman, artinya kepada iman dan kepada Islam. Li'anna haqqal abdi an ya'rifa nafsa bil ubudiyah, karena kewajiban seorang hamba mengenal dirinya. Ya, sebagai apa mengenal dirinya? Sebagai hamba, ibadah. Ya, kalau dia tahu dirinya, maka dia hamba, maka dia akan beribadah kepada Allah. Wa ya'rifu maulahu bil ma'budiyah, dan mengenal Tuhannya berarti menyembahnya, punya Tuhan. Kalau nggak punya Tuhan, kafir. Ya. Wa kullu man arafa nafsahu bil ubudiyah faqad arafa rabba bil ma'budiyah. Setiap yang mengenal dirinya bahwa dengan kehambaan, maka dia akan mengenal Tuhannya sebagai yang disembah. Wa kullu man ghafala an ubudiyatil maula. Setiap orang yang lalai dari menyembah Tuhan, wa asghalathu dunya 'anil uqbah, dan disibukkan oleh dunia, lupa dengan akhirat, lam yahsul lahul irfan, maka tidak akan memperoleh ma'rifat. Wa ma mayyaja syaitanu 'anir rahman, dan dia tidak mendapat membedakan antara Tuhan dan setan, antara setan dan Tuhan dan Rahman. Nah, ini golongan yang pertama ini ada 3 tadi ya. Ini golongan yang pertama. Ya, pertama awam mukmin, kedua fasik, dan yang ketiga adalah kafir.
Ya, karena fasik ini ada dua, ada yang awam, ada yang khusus. Yang khusus ini adalah awam mukmin. Orang mukmin awam itu fasik tingkat yang paling bagus gitu. Itu awam. Ya. Tetapi kalau yang fasik awam ini yang tidak mukmin lagi sudah, tetapi muslim. Dan kemudian kafir, tidak muslim, bukan sekedar tidak mukmin. Nah, ini bagian yang pertama, taubat. Nah, kemudian as-sani wa amal qismus tsani, adapun bagian yang kedua, fa'ala martabatain, mempunyai dua tingkatan. Ini taubat di atas mukmin awam, berarti mukmin khas. Al-ula taubatu khasil khas. Yang pertama ini adalah golongan orang yang paling khusus. Taubatuhum anistighalil qulubi bi ghairi dzikrillah. Taubatnya dari kesibukan hati kepada selain mengingat Allah. Kalau dia hatinya tidak ingat Allah, dia itu yang dia taubati. Kita mah sholat nggak ingat Allah itu bukan dosa, itu nggak mikir itu untuk dosa, apalagi untuk taubat. Karena nggak mikir itu dosa, nggak memandang itu dosa, ya nggak taubat. Kita sholat berapa kali sholat itu sudah berpuluh-puluh tahun, tidak syuhud dan tidak khusyuk, ya itu dosa. Tapi bagi orang yang elit, ya, kalau kita dosa itu masih membentuk melanggar maksiat, melanggar agama, itu baru dosa. Ya, maka ketika tadi ayat yang dibacakan, tubu ilallahi jami'an, tobatlah kepada Allah semua wahai orang yang beriman. Kalau orang beriman semua, kalau semua berarti tidak sama. Masyarakat semua kan tidak sama. Ya, ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, ada bupati, itu kan semua namanya. Ya, begitu juga dalam tingkatan ilmu, begitu juga dengan tingkatan rohani. Ya. Nah, maka dalam tingkatan rohani, yang golongan pertama ada 3 baris, tuh, kafir, fasik, dan mukmin. Nah, golongan yang kedua ada 2 kelas. Yang pertama, ini yang paling tinggi, ini khasul khas. Yang pertama ini adalah jika dia lupa Allah saja, itu dosanya luar biasa. Bahkan mereka ini, Pak, dalam buku-buku mereka mengaku bahwa jika aku melanggar mukhalafah syariah, jika aku melanggar agama, ya aku tahu tobatnya dan Allah mengampuninya. Tapi kalau aku lupa, bagaimana tobatnya dan apakah Allah mengampuniku? Coba, kita kan nggak terasa itu, nggak bisa mensenyawakan keadaan itu pada diri kita. Tapi kita dapat menjelaskan, dapat kita jelaskan metodologinya. Kenapa dia ngomong begitu? Ya, saya begitu baca ini, gimana ya kok bisa? Ya akhirnya kita cari. Ya kita kan ya, bukan wali, jadi ya mesti ilmu yang kita tahu. Ya, kita cari. Oh ya Allah. Ya, semua perkara-perkara yang sifatnya lughuz, lughuz itu? Misteri. Imam Ibnu Arabi itu mampu menjelaskannya. Jadi begini. Rupanya penjelasannya begini. Dari hakikat hidup, kita ini hidup hanya sebentar ya. Saya sering mengulang-ulang itu. Mungkin ya, kalau sering mendengar penerangan ini ya, terus ingat gitu ya. Hidup ini terdiri dari jutaan sekarang. Saya umpamakan seperti proyektor ya. Proyektor itu kan kita lihat gerakan cerita gambar hidup kan di situ, sepertinya halus sekali, nggak ada sekat-sekat. Padahal itu terdiri daripada klise demi klise. Ya, sebetulnya itu tampilannya baru terus. Klise muncul, kemudian hilang, datang klise baru, hilang klise baru, hilang klise baru. Artinya bahwa yang tampil di sini cuma sedetik sebetulnya, mah. Ya, tapi terus baru. Rupanya saya membuat analogi itu, sebetulnya di dalam kitab nggak ada proyektor tuh, tapi dia mengatakan hidup ini terdiri dari jutaan sekarang.
Allah zuhurkan, Allah izharkan dalam waktu. Dia katakan waktu itu dengan ukurannya al-an. Waktu itu al-an. Ini mereka membuat istilah waktu. Makanya akhirnya mereka mengatakan begini, as-sufi ibnu waqti. As-sufi ibnu waqti. Orang sufi itu adalah orang yang hidupnya hanya sekarang saja, nggak mikirin yang udah, nggak takut dengan yang akan datang. Sekarang. Karena setiap sekarang itulah yang Allah tajalikan keadaan kita, dan dia melihat hakikat hidup itu. Sekarang. Jadi sibuk dengan Allah itu, sibuk dengan tampilan, bentuk tampilan bukan ke dalam dirinya, tampilan bentuk dirinya. Apa yang dia lihat yang terjadi pada dirinya, dia melihat tajalli Allah. Sekarang, maka sibuk dengan Allah itu begitu. Ya, Allah. Maka ada dalam hikmah Imam Ibn Atha, setiap napas yang dikeluarkan, ya, terdapat takdir yang Allah ingin jahirkan. Jahirnya dalam bentuk kita. Makanya mereka para wali tidak pernah ikut campur dengan urusan orang dan mikirin orang. Karena itu tampilan Allah, bukan tampilan dia. Ngapain sibuk dengan selain Allah? Karena selain Allah itu tidak ada. Yang kita sebut selain Allah itu ya tampilan Allah, bukan dia, Allah, gitu maksudnya. Nah, kita dilarang sibuk kepada selain Allah karena kita memandang selain Allah itu ada. Jadi kalau kita mikir Allah ke langit, kalau ke sini nggak ada. Nah, yang salah itu akidahnya. Ya, pahamnya yang salah. Jadi makanya hidup itu sebentar. Jika di sebentar itu, di satu sekarang itu lupa, kan udah pergi waktu itu, semuanya baru. Bagaimana tobatnya? Kalau amal isi waktu, bukan waktu. Tapi kalau ingat itu waktu. Makanya mereka mengatakan begini, hakul wakti yumkin an yuqda walakinnal waqt la yumkin an yuqda. Isi waktu sholat Allah wajibkan di situ karena muakkad sholat itu atau ibadah-ibadah yang muakkad. Kalau lewat di waktu itu kita bisa bayar di waktu lain. Ya. Subuh jam 4 dibayar jam 9. Tapi jam 4 itu kosong kehadiran dia dari melihat Allah, bagaimana ngebayarnya? Bagaimana tobatnya? Ya. Maksiat kita lakukan sekarang, kan udah lewat. Karena waktu-waktu berikutnya adalah tampilan lain. Ini tinggal taubat aja Allah hapus. Tapi kalau di situ lupa Allah, meskipun dalam ibadah, bagaimana tobatnya? Nah, tobat mereka itu di situ. Ini kita mau ngomong apa? Baru baca ilmu hakikat, terus mau jadi wali. Ya. Nah, ini taubat mereka itu dari kesibukan hati dari selain mengingat Allah. Wa hiya maqamu khawasil anbiya'i wal awliya'i alladzina kanu fi sinfil awal minal arwah. Inilah maqam khusus nabi dan para wali yang ruhnya dalam first class ini. Ya. Dalam barisan pertama. Wa asyara ila hadzal maqam biqauli, Nabi ada menyinggung maqam ini dengan firman-Nya, innahu la yuranu wa fi riwayat la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yaumi wal lailati 70 marrah. Ya. Bahwasanya terjadi ron itu adalah titik gelap, ya. Suasana gelap, ron. Ghain juga la yughanu juga diartikan goflah, lupa kepada Allah. Ke atas hatiku, kemudian aku istighfar sehari semalam 70 kali. Artinya bertobat. Makanya kita disuruh beristighfar. Coba, orang yang mengamalkan tarekat, apa zikirnya? Istighfar. Ya. Macam-macam istighfar. Makanya ketika membaca istighfar 100, jangan sibuk dengan bilangan. Astagfirullah. Terlepas tasbihnya. Aduh, berapa tadi ya? Jadi sibuknya kepada bilangan. Karena sebetulnya belum bertarekat kalau sibuk kepada bilangan. Orang tarekat sibuk dengan Allah, bukan dengan amal. Makanya dalam hikmah pertama Imam Ibn Athaillah,
min alamatil i'timadi 'alal a'mal. Nuqsanur raja, ya, apa? Nuqsanur raja apa? Nuqsanur raja apa? Ila apa? Biwujudiz zalal. Ya. Orang yang beriktimat kepada amal, harapannya terus berkurang kalau terjadi kesalahan. Tadi itu tasbih jatuh aja, waduh, kacau ini ibadah saya. Gitu. Amal. Gitu. Iktimat kepada Allah. Jadi ketika baca istighfar itu orang bertarekat, dia sedang mohon ampun. Astagfirullah. Itu terus akan terlintas semua dosa-dosa, dari dosa paling besar, paling kecil, dosa lupa dengan Allah, dosa setiap hari. Makanya kata Nabi, innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah. Ya. Makanya pernah Al-Imam Junaid al-Baghdadi, dia sedang ngajar begini, tiba-tiba ada orang lari tergopoh-gopoh masuk ke majelisnya. Ya Imam, pasar kebakaran, semua toko terbakar kecuali toko engkau. Ya, siapa yang gak girang kan? Kita punya toko terbakar, toko kita enggak. Lalu Sidi Imam Junaidi, alhamdulillah, hak, boleh itu, sah menurut syariat. Tapi kemudian adabnya, akhlaknya, baru dia astagfirullahaladzim. Orang-orang menderita, kenapa aku gembira di atas penderitaan orang? Akhirnya apa? Untuk menebus bacaan alhamdulillah yang dianggap salah oleh dia, 15 tahun baca istighfar. Ya Allah, itu orang khawasul khas. Lidah kita udah tajam banget ngomongnya, orang sakit masih gara-gara lu salah. Itu hati gelap, nggak ada Allah itu. Ya gua marah ini sebab lu, coba. Ya, udah marah sebab orang lagi. Ya, gua marah ini karena kamu juga nih. Ya, Allah. Ya. Itu khawasul khas. Nabi di rumahnya ketika itu di luar sedang hujan, petir, kilat, darder. Nabi itu di rumah Sayyidatuna Aisyah. Berdiri duduk jalan, berdiri duduk jalan, ketakutan. Sayyidatuna Aisyah itu melihat. Ya Allah, kenapa Nabi jadi takut? Ya, dia kan orang yang akan dipelihara oleh Allah dan diampun dosanya sebelum dan sesudahnya. Ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau takut? Engkau adalah orang yang diampun oleh Allah. Nabi berkata begini, aku takut petir dan kilat di luar itu Allah murka kepadaku. Kita habis maksiat juga, udahlah, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya, nggak ada. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang itu memang sifat Allah, tapi kita, ya, artinya bahwa mereka merasakan dosa ketika dia lupa Allah, bahkan mengatakannya, bagaimana tobatnya? Ya, apakah Allah mengampuniku? Bisa nggak diulang lagi waktu agar itu ada isinya ingat? Kan nggak bisa, udah. Kan berarti nggak diampuni. Maka para wali apabila dia lupa, sedihnya bukan main. Lebih sedih daripada dia melanggar syariat. Tapi kita bukan wali, jangan nggak sedih melanggar syariat, jangan. Ya. Karena dia jika melanggar syariat, pelanggarannya nggak dia sedihkan, yang dia sedihkan Allah, lupanya itu. Baik dalam taat dan dalam maksiat, kalau lupa itu yang buat dia sedih. Nah, ini taubatnya khas. Asaniyah, ini taubat yang bagian kedua tapi tingkat bawah. Taubatul khawas. Ini di bawahnya lagi. Taubatuhum anil afkari wal akhtar. Taubatnya dari berbagai pikiran dan lintasan. Banyak pikiran dan banyak macam-macam lintasan tuh. Min waridati umuri dunya wa wasawisiha. Dari apa? Dari lintasan tentang urusan dunia dan segala godaannya, ya, dan segala gangguannya. Wahia maqamu awamil auliya wa khawasil mu'minin. Kalau wali awam tapi mukmin khawas.
Alladzina kanu fis sinfi tsani minal arwah, ini golongan kedua dari ruh. Jadi golongan pertama adalah para nabi dan para wali yang khusus, paling khusus. Yang kedua mukmin yang khusus. Yang ketiga itu yang awam, yang golongan ketiga itu ruhnya barisan ketiga. Ya. Nah, maka ini adalah taubat. Nah, yang kedua inilah seorang salikin, sepatutnya begitu. Yang kedua inilah ya, taubatul khawas, inilah taubatnya para muridin, orang yang sepatutnya orang bertarekat masuk kepada khas. Ya. Teorinya begitu. Kita habiskan ini taubatul muridin, kalau kita tunda besok ya nanti nggak selesai ya, dan besoknya nggak nyambung. Faslun fi taubatil muridin, at-taubatu aslu kulli maqamin. Lihat, taubat yang diletakkan oleh orang sufi ketika bertarekat, start pertama, start artinya dia startnya di situ. Ini taubat khawas. Taubatnya dari berpikir, bukan dari beramal. Dari banyak pikiran itu dia taubat. Bagaimana untuk menjernihkan pikiran? Itu sebab di dalam tarekat disuruh zikir, ilallah la ilaha illallah la ilaha, untuk menjernihkan pikiran yang buyar itu, yang ya, apa aja jadi pikiran dijernihkan. Ilallah la ilaha illallah, jangan sampai kotoran itu mengendap ke hati. Nah, maka taubat inilah yang dikatakan taubatul muridin ini, taubat khas ini. Maka taubat inilah yang disebut aslu kulli maqamin, dasar setiap maqam. Taubat ini akhlak. Ya. Wa qiwamu kulli miftah. Ya. Dan penunjang setiap kunci. Wa miftah kulli hal, dan kunci setiap suasana batin. Wa hiya awwalul maqamat, taubat ini adalah maqam pertama. Orang jika bertobat betul berarti dia sudah punya landasan akhlak pertama. Allah akan meletakkan akhlak berikutnya, bangunan akhlak berikutnya, sehingga menjadi bangunan yang tinggi dan kokoh di atas asas taubat yang benar. Ya. Jadi yang pertama kali orang bertarekat itu adalah jernih pikirannya itu, ya, agar kemudian nur itu terpancar ke dalam hatinya. Jangan macam-macam pikir. Makanya kami sering mendengar orang-orang sufi dulu ya, orang-orang ulama dulu tuh, kamu jangan pikirkan siapa-siapa, jangan pikir istri kamu, jangan pikir anak kamu, jangan pikir hidup kamu, pikir Allah saja. Kita mendengar, memahaminya pikir dalam konteks umum, bukan pikir dalam konteks khusus ini. Saya dulu kritik, dasar orang sufi ya. Saya dulu tidak suka dengan tasawuf ya, dan tidak suka dengan tasawuf, dan ngelihat orang sufi aja nggak suka. Apalagi mendengar, kamu jangan pikirkan anak istri kamu, ini ajaran sesat nih ya, ini melanggar Al-Quran dan hadis, agama apa ini ya. Rupanya maksud mereka, nggak usah pikirkan orang, yang kamu pikirkan kewajiban kamu kepada istri, kepada suami, kepada anak. Dia mau baik mau buruk itu urusan dia, dosa dia ya. Yang kita pikirkan kita bagaimana melakukan kewajiban dan bagaimana menghadapi berbagai musibah agar menjadi hamba. Rupanya begitu. Inilah ya, berpikir ini maksudnya ya. Artinya dia melakukan kewajiban tanpa menuntut hak dia. Kita kan menuntut hak dulu, kewajibannya nggak dilakukan. Wahia bimasabatil ardi lil bina, tobat ini seperti bumi bagi bangunan. Faman la ardalahu la bina alahu, orang yang tidak punya tanah, tidak punya bumi, tidak punya bangunan. Waman la taubatalahu la hala wala maqam, orang yang tidak punya taubat, tidak punya maqam, tidak punya sifat-sifat mulia, dan tidak punya hal, dan tidak punya suasana sifat mulia itu. Hal itu suasana dari makom, dari sifat. Misalnya sabar. Kita orang yang tidak punya sabar, kita tidak tahu bagaimana suasana sabar. Nah, karena tidak punya dan dia bercoba untuk sabar dan gagal, akhirnya apa? Udah jangan sabar-sabar.
Ya, lama-lama sakit gua sabarin. Nah, itu dia tidak punya sabar, tidak pernah merasakan halul maqam. Kenapa? Karena tidak punya pondasinya. Mau ngebangun di atas air, di atas tanah gambut, akan ambruk, akan jatuh. Dia coba untuk sabar, jatuh. Dia coba untuk ridho, jatuh. Dia coba untuk ikhlas, jatuh. Dia coba untuk memaafkan, jatuh. Karena tidak berdiri di atas taubat yang benar. Wa taubatu ala darbain. Nah, taubat bagi si murid di dalam taubat khawas ini ada dua juga. Pertama, al-inabah. Wa hiya an takhafa min Allah min ajli qudratihi 'alaika wal istihya minhu. Nah, ini yang pertama adalah makna taubat, makna inabah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah kenapa? Karena kekuasaannya kepadamu dan kamu merasa malu kepadanya. Allah yang berkuasa, kita malu. Ya, takut akan kekuasaan Allah itu. Nah, taubat yang kedua maknanya adalah antastahya minallahi liqurbihi minka. Ini mana inabah yang kedua, yaitu engkau malu kepada Allah karena Allah sangat dekat dengan kamu. Waqila, dan satu pendapat ar-ruju'u an kulli syai' siwallah. Inabah ini artinya kembali dari segala sesuatu yang sesuatu itu bukan Allah. Ya, dia cabut dirinya dari yang bukan Allah, maka dia pergi ke Allah. Itu adalah taubat. Kalau dia melakukan sesuatu untuk orang, enggak, untuk Allah. Ya, itu namanya ar-ruju'an kulli syai'. Dia tarik dari segala sesuatu yang selain Allah, dia tidak mau. Karena dia ar-ruju' ilallah la ya ansi wallah, bukan dari selain Allah, tapi rujuk kepada Allah. Itulah Bapak-bapak dalam pembukaan. Mungkin ya kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan sambung besok pukul berapa? Pukul 8. Ini kitab ini banyak ini Pak. Biasanya 2 hari full ini. Ya, kita punya waktu hanya ya, 1 hari setengah. Ya mungkin ya jam 8 betul-betul saya akan mulai. Ya, yang penting hatam. Daurah kan yang penting hatam. Ya, maka jika jam 8 ya ada yang hadir, saya tetap akan mulai ya, agar konsekuensinya hatam. Kalau enggak jadi rasa utang lagi. Waduh ya, kalau kita buat daurah lagi adalah kitab lain ya, jangan kitab ini. Insyaallah dengan izin Allah kita dapat menyelesaikannya. Mungkin ini pembukaan. Saya juga agak capek ya. Kalau ada pertanyaan kita tunda ya esok pagi insyaallah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.